Kediri ini sudah ada sekitar 4 saksi ya yang diperiksa di sana. Namun demikian masih akan terus didalami oleh penyidik Polda Jawa Timur, di Diskrimum Polda Jawa Timur. Memang benar ya, yang bersangkutan tadi hadir ya dengan ditemani oleh anggota atau penyidik dari Polres Kediri Kota. Setelah akan dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan sakit. Ya, yang bersangkutan punya penyakit asam lambung, sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, ya, di sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap itu, ya, terus gimana? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan. Karena dia dia punya keahlian silat dia pesilat, jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini sudah 3 bulan. Kan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang. Hari ini, Vena Melinda gugat cerai Ferry Irawan. Ferry terancam 5 tahun penjara. Ferel dan Atala lakukan ini. Buntut kasus KDRT, Vena Melinda bakal gugat cerai Ferry Irawan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Vena Melinda terus bergulir. Hari ini, kasus tersebut masih ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. Sebelumnya, ia sempat melaporkan ke Polres Kediri Kota. Buntut dari kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry, bahwa ia akan menggugat cerai Ferry Irawan. Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya. Dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai, ucapnya. Vena Melinda mengaku mengalami trauma atas perilaku Ferry Irawan yang kasar kepada dirinya, termasuk dibekap, didorong dan dipiting hingga Vena mengalami kerusakan di bagian rusuk. Sebagaimana yang diungkap langsung oleh Hotman Paris, pengacara kondang yang menangani kasus Vena. Jadi, kalau emosi itu dibekap, didorong, dan dipinting sampai akhirnya lama-kelamaan sekarang baru ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, terang Hotman kepada awak media di Polda Jatim. Dia punya keahlian silat, dia pesilat, jadi tahu berbuat tanpa ada bekas, luka dan sejenisnya. Begitu ya selama ini, sambung Hotman. Bahkan terbaru, Vena Melinda mengaku suaminya Ferry Irawan tidak pernah memberi nafkah selama 3 bulan terakhir. Jadi saya sendiri mencukupkan kehidupan keluarga, tandas Vena. Diberitakan sebelumnya, setelah penetapan tersangka terhadap Ferry Irawan, penyidik melakukan olah TKP dengan mengaman sejumlah barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Di antara beberapa bukti itu adalah spray dan handuk yang ada bercak darah. Adapun sampel darah tersebut juga sudah diambil oleh penyidik guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, di antaranya spray handuk yang ada bercak darahnya. Beberapa sampel darah juga sudah diambil oleh penyidik, kata Kombes Pol Dirmanto.
Pada saat olah TKP, penyidik juga memeriksa 6 orang saksi yang ada di hotel tempat Vena Melinda dan Ferry Irawan menginap. Untuk itu, Kombes Pol Dirmanto menyebut hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melayangkan surat panggilan kepada Ferry untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI supaya hari ini Senin 16 Januari 2023 datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan. Pihak penyidik juga menyampaikan SP2HP terkait dengan perkembangan penyidik kepada korban maupun pengacara terangnya. Dalam kasus ini, Ferry Irawan dijerat pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Adapun ancaman hukumannya yakni maksimal 5 tahun penjara. Kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di TV terus kok bisa berdarah kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu. Sampai keras, sampai berdarah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa menyakitkan. Karena dia dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Awal dari Polres Kediri ini sudah ada sekitar 4 saksi ya yang diperiksa di sana. Namun demikian masih akan terus didalami oleh penyidik Polda Jawa Timur, di Diskrimum Polda Jawa Timur. Memang benar ya, yang bersangkutan tadi hadir ya dengan ditemani oleh anggota atau penyidik dari Polres Kediri Kota. Setelah akan dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan sakit. Ya. Yang bersangkutan punya penyakit asam lambung, sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Kan statusnya menjadi tersangka. Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI, ya, supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan.